Kabar Bu Dina? Alhamdulillah baik. Ada apa tadi katanya cari saya ya? Iya Bu, saya mau cerita. Iya, cerita apa? Jadi anak murid di kelas pada nggak fokus Bu, pada berisik. Maksudnya gimana tuh? Ketika ibu menjelaskan, anak-anak tidak fokus ke ibu, Iya, Bu. berisik gitu. Iya. Oh, gitu. Terus ibu maunya apa? Saya mau minta diobservasi sama Oke. ibu dan di coaching sama ibu boleh? Oh, boleh. Kira-kira kapan waktunya? Hari ini Bu. Hari ini, boleh. Nanti saya masuk ke kelas ibu ya untuk melakukan observasi. Oke, baik. Terima kasih Bu. Iya. Ibu tanya satu-satu. Coba, kemarin geografinya belajar sampai mana? Kalau misalkan SMA 113 adanya di mana? Mana coba SMA 113? Ada yang bisa jawab nggak? Masa nggak ada yang bisa jawab kayak gitu juga? Mana ada yang bisa jawab? Bisa jawab dulu nggak? Hari ini ya, tolong disimak baik-baik dan cuma satu. Kalian jangan berisik dong. Kan ada guru tuh di situ, ada saya juga. Malu, udah gede. Masa harus berisik tuh terus kayak anak SD? Nih, kalian pasti di sini juga ada yang anak pertama kan? Gak mungkin anak bontot semua. Iya nggak? Jadi kalau misalkan mau dihargai atau nilainya bagus, harus bisa menghargai orang yang lebih dewasa, yang lebih tua. Ya, oke. Dina, kemarin saya sudah masuk kelas Bu Adina dan observasi kelasnya Bu Adina. Ternyata kelasnya seberisik itu ya. Kira-kira nih menurut Bu Adina, apa penyebabnya kelasnya tuh bisa berisik sekali? Karena yang pertama saya masih muda sama kurang pengalaman juga dan masih dianggap sama siswa-siswa kalau saya tuh masih kayak temen itu, Oh, baik. jadi masih belum bisa mengontrol kelas gitu. Kemudian sejauh ini kira-kira sudah ada usaha apa dari Bu Adina untuk mengatasi kelas yang berisik itu? Kalau saya sih suka nasehatin gitu, jangan berisik, harus didengerin orang yang lebih dewasa ngomong gitu. Tapi masih berisik juga. Masih. Ya. Menurut Bu Adina nih, kira-kira apa ya yang menjadi penyebab terbesar sehingga kelas itu jadi berisik sekali? Kira-kira ada yang kurang diberikan di awal atau gimana menurut Bu Adina? Ya, kalau di awal saya masih kurang adanya kesepakatan dengan siswa-siswa. Kesepakatannya itu seperti apa? Kayak misalkan ada peraturan jangan sambil main HP, jangan tidur, Ya, sama jangan berisik. oke. Terus apa lagi kira-kira selain itu tadi jangan
tidur, jangan main HP, jangan berisik. Terus apa lagi kira-kira? Jangan sampai telat masuk dan Jangan jangan mengganggu sampai teman masuk. yang sedang belajar gitu. Oke. Ada lagi nggak selain itu? Itu aja sih. Itu aja. Oke. Misalnya kalau lagi anak-anak sedang presentasi, apakah anak-anak yang lainnya juga berisik? Iya Bu. Tuh, masih tetap berisik ya. Masih Bu. Kira-kira gimana tuh caranya supaya ketika anak-anak sedang presentasi, anak bisa tertib gitu? Mungkin kalau menurut saya HP-nya disimpan gitu. Jadi Disimpan. mendengarkan yang sedang presentasi. Jadi ada kesepakatan belajar juga ya, Iya. ketika ada yang berbicara di depan, yang lainnya mendengarkan gitu. Oh berarti selama ini belum dilaksanakan kesepakatan belajar itu? Udah tapi anak mereka masih begitu aja Aja sih. kayak gitu aja, supaya lebih ditegaskan gitu. Misalnya ketika sudah berjalan ada yang melanggar gitu, kira-kira apa yang diusahakan oleh Bu Adina lagi? Konsekuensinya benar. Konsekuensinya mungkin dia harus bisa menyimpulkan dari yang lagi sedang presentasi gitu. Menyimpulkan ya. Iya. Terus apa lagi kira-kira? Sama apa ya? Supaya dia juga merasa ikut serta di dalam kegiatan presentasi itu gitu. Misalnya apa? Supaya mereka dilibatkan gitu. Jadi kayak misalnya mereka membuat pertanyaan dan jawaban gitu. Membuat pertanyaan dan jawaban ya. Iya. Apalagi kira-kira? Udah saya terus. Aja ya. Oke. Kapan kira-kira hal ini akan dilaksanakan di kelas lagi? Saat nanti saya mengajar. Berarti secepatnya ya. Iya. Kira-kira siapa saja nih dalam pembuatan kesepakatan kelas ini yang dilibatkan oleh Bu Adina? Wali kelas Wali atau kelas. ketua kelasnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau diceritakan tentang kelas yang begitu ribut yang kemarin? Betul. Itu aja ya. Oke, baik Bu Adina. Ternyata Bu Adina juga sudah bisa menemukan solusinya sendiri ya dari coaching kita ini. Ternyata ada yang miss gitu ya. Pertama, kesepakatan belajarnya harus lebih ditekankan dan Harus lebih tegas ya, tugas lagi kan beri konsekuensi. Sebenarnya konsekuensi sih nggak terlalu mengikat ya, yang penting kita melibatkan anak-anak aja gitu. Ketika anak-anak dilibatkan di dalam suatu kegiatan, mungkin ya kelas yang berisik itu akan berkurang gitu. Oke, baik Bu Adina, terima kasih untuk bagaimana setelah coaching ini? Mungkin saya bisa lebih mengontrol kelas yang Kelas, oke. Terus apa lagi kira-kira dan setelah memahami situasi kelas. Oke. Terus lebih plong nggak kira-kira setelah cerita kayak gini? Insya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada solusi ya, dan solusi itu dari Bu Adina sendiri. Oke, baik Bu Adina, semoga kelas yang berisik itu jadi ada solusinya dan lebih kondusif lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu.